Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalam ala rasulillah. Ayah bunda serta seluruh pemirsa, rekan-rekan serta sahabat dimanapun berada, mudah-mudahan di Ramadan yang penuh berkah ini sambil menunggu iftar atau berbuka puasa, kita menambah sedikit pengetahuan atau menambah ilmu. Alhamdulillah, kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Banyak tantangan, banyak kejadian-kejadian yang terkadang di luar konsep selaku orang tua. Kok bisa seperti itu ya? Jadi terkadang kita menghabiskan biaya yang jor-joran, biaya yang cukup besar dalam mendidik anak. Kita perhatikan mereka, kita didik mereka, ekskulnya, kita antar mereka, kita sediakan mobilnya, drivernya, biayanya dan sebagainya. Kok hasilnya itu ketika mereka pulang dari sekolah sampai bersama orang tuanya kok lebih cenderung membuat orang tua itu merasa tidak nyaman, merasa tidak sesuai dengan harapan. Nah, tentu hal yang semacam ini PR ya, bukan satu ibu, dua ayah, tiga ayah, atau satu keluarga, dua keluarga, bukan. Tapi umumnya seperti itu. Inilah kondisi sekarang ini. Jadi kami mencermati sebuah fenomena saat sekarang ini bagaimana terkadang kita itu kurang mengintrospeksi diri. Jadi selalu banyak menuntut bagaimana anak itu baik, bagaimana anak itu berakhlak, anak itu cerdas dan sebagainya. Tapi terkadang tahu atau tidak bahwa permulaan titik startnya itu adalah kita sendiri selaku orang tua yang mendidik anak itu tidak secara proporsional. Otaknya terkadang kita buat cerdas, fisiknya kita les, bisbol, balet atau apa kita buat renang dan sebagainya, fisiknya kuat, otaknya cerdas. Tapi ada nilai-nilai spiritual, ada nilai-nilai ruhiyah yang pada saat itu tidak mendapatkan amunisi protein dan mineral. Nah, ini problem terbesar sama kita. Jadi kita pun terkadang menghabiskan waktu menasehati, sudah kita letih, mungkin kita datangkan ke seorang psikolog untuk mendidik anak kita dan sebagainya, tentu untuk kebaikan sang anak. Tapi ternyata tetap bahwa pendidikan anak itu bukan pada orang lain. Pendidikan anak itu bukan di sekolah atau di guru. Pendidikan utama itu adalah ada di dalam rumah sendiri. Bapak, Ibu, ayah bunda sekalian yang berbahagia, bahwa terkadang dalam durasi 24 jam kita itu banyak menghabiskan waktu, justru itu bukan di luar ya. Kita lebih banyak waktu 24 jam itu stay berada di dalam rumah. Pada saat kita berada di dalam rumah, kita ingin berinteraksi dengan pasangan, berinteraksi dengan anak, berinteraksi dengan orang di sekitar yang dalam rumah, tentu dalam kondisi nyaman. Sama semua orang akan berharap semacam itu. Bahkan kita berdoa juga, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berdoa sama Allah, ya Allah, berikan kepada aku pasangan-pasangan atau anak-anak sebagai pelipur lara, penyejuk jiwa. Begitu doa kita. Jadi kita berharap anak-anak itu, pasangan kita tentunya, anak-anak kita itu pelipur lara, penyejuk jiwa. Semua akan berharap semacam itu pasti. Permasalahan saat sekarang ini kita sudah nasihatin anak tapi tidak berubah. Apa sebab? Karena kita saat sekarang ini terlalu banyak bicara, terlalu banyak menasehati, tapi nihil. Bahkan nihil mereka itu dari segi contoh, teladan. Dan ini saat sekarang ini kita miskin dan haus. Anak itu akan dari segi teladan. Kita menganjurkan mereka untuk berbuat baik, tapi tidak diberikan contoh dari seorang ayah dan seorang ibu. Ini permasalahan terbesar. Maka titik sentralnya di situ bukan hanya menjadi seorang ibu. Kalau ibu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang utama bagi anak. Tapi kita tahu bahwa sekolah itu ada kepala sekolahnya. Dan kepala sekolahnya itu adalah seorang ayah. Bagaimana ya, kok kita ini terkadang capeknya, lelahnya, pingin pulang ke rumah lihat anak itu menyambut, melihat anak itu ketika kita minta bantuan, dia sigap dan sebagainya. Kok justru timbul rasa yang terkadang menyebalkan. Ternyata sebabnya itu adalah kita sendiri. Makanya Rasulullah berpesan itu adalah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunassiranihi. Bahwa anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah, ya, dalam kondisi putih, bersih. Tapi sadar atau tidak bahwa orang tuanya lah yang menyebabkan anak itu Yahudi, Majusi dan Nasrani. Jadi anak itu seperti kanvas putih. Mau dicat warna apa, mau dilukis warna apa, itu tergantung yang melukisnya. Bahwa anak itu fitrah. Jadi orang tuanya itu mengambil peranan penting sekali dalam membentuk karakteristik seorang anak itu. Jadi
Rasulullah SAW itu sudah jauh-jauh itu memberikan informasi hal yang semacam ini supaya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi seperti ini. Nah, makanya terkadang kita ingin mendidik anak itu justru di usia senja, di usia yang sangat-sangat kita membutuhkan pertolongan. Anak ini yang kita harapkan itu bisa membantu kita karena kita sudah usia senja dan sebagainya. Tapi justru anak ini di usia pensiun, katakanlah seperti ini, di usia tua kita, justru anak ini yang menjadi monster. Anak ini justru yang menjadi musuh bagi orang tuanya. Padahal di usia senja, di usia kita ingin istirahat, tapi anak ini justru overdosis kah dia, atau dia bergaul di luar batas-batas nilai dan sebagainya, pulang ke rumah luka, atau pulang ke rumah kemudian berapa bulan kemudian hamil dan sebagainya. Apa permasalahan terbesar semacam ini? Maka kembalilah kita sebagai orang tua, dan kita bukan penjajah bagi anak-anak kita. Kita dikti anak kita, nak kamu begini, kamu masuk ini, kamu isi ini. Anak-anak itu dididik sesuai dengan zamannya. Anak itu dia enjoy, menikmati fase-fase mereka itu. Maka terkadang kita lupa bagaimana metode mendidik anak, tapi kita cerdas pintar bagaimana mengatur keuangan, bagaimana bekerja. Bukankah cara mendidik anak itu juga bagian dari tarbiyatul aulad? Bagaimana cara mendidik anak kita di rumah ini. Maka mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, dalam episode pertama ini, kita sedang mendiagnosa problem apa yang terjadi di tengah masyarakat ini. Nanti insya Allah kita akan masuk lagi ke episode kedua. Kita akan coba dari hasil diagnosa ini, terapi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita. Dan ini persis seperti ala Rasulullah, ala para sahabat, dan tentunya sesuai dengan kondisi zaman di mana anak itu berada saat sekarang ini. Mudah-mudahan selamat berbuka puasa buat ayah bunda, tetap semangat mendidik anak-anak kita karena mereka adalah investasi kita yang akan mengajak kita ke dalam surga, bukan ke neraka. Astagfirullah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.